Foto Indonesia, kita akan berbincang-bincang dengan dua orang yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Mereka adalah pakar di bidang pendidikan, penulis buku keluarga, dan pembicara inspirasional untuk pasangan suami istri dan keluarga baik di Indonesia maupun sampai ke mancanegara. Nah, mereka sudah hadir di sini. Terima kasih buat Bapak Dr. Jarod Wijanarko dan Ibu Dr. Esther Setiawati sudah mampir ke King Foto. Sama-sama. Nah, jadi saya waktu awal bulan Juni nonton pernikahan online dari putri dan menantu Pak Jarod dan Ibu. Ya. Penasaran. Ini kan Bapak kan public figure ya. Apa nggak takut gitu diomongin orang pernikahan putrinya sama menantunya kok gitu aja sih gitu kan live streaming, tapi sebenarnya keren sih gitu. Itu saya baru pertama kali lihat ada digital wedding live streaming dari Singapura dan kemudian keluarga ada di Jakarta ya, iya. Dan juga ada di Surabaya ya. Dan ini benar-benar menginspirasi. Boleh nggak Pak Bu cerita sedikit kenapa kok sampai akhirnya memutuskan kok berani? Iya, kok berani kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu aja gitu ya, nggak takut diomongin orang apa. Public figure nikahnya kayak gitu anaknya. Gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya persiapan pernikahannya udah 1 tahun sebelumnya. Ya, dari mulai ya foto prewed, lalu bimbingan pranikah. Lalu untuk urus catatan sipil di Jakarta kan DKI harus cek kesehatan, imunisasi, semua kita sudah jalanin. Tinggal nunggu hari H sebetulnya. Udah matang ya persiapannya ya? Matang, hotel udah sewa, baju pengantin sudah lengkap semuanya. Tadi mau nikahnya tanggal berapa Bu? Tanggal 18 April. Wah, pas kita lagi PSBB ya? Iya. Terus itu gimana ceritanya? Kok sampai memutuskan, udah deh digital aja gitu, online aja? Ya, jadi itu juga anak sudah beli tiket bulan madu ke Spanyol. Dan waktu itu kan anak pergi bulan madu. Saya bilang sama dia, kita ikut bulan madu yuk. jadi kita juga udah beli tiket ke Amerika untuk sebulan di sana. Jadi ya semuanya batal. Jadi, nah ketika masa-masa itu ya kita sempat bergumul. Lalu kita tanya dengan gereja di Indonesia. Kan saya punya teman ketua sinode, pendeta, gembala, banyak sekali teman dekat gitu. Jadi bahkan saya dengan mereka itu bukan Pak gitu, Mas gitu ya. Mas bisa nggak kalau anak saya diberkati online gitu loh. Anaknya di mana? Anaknya di Singapura. Soalnya kan kalau mau balik sini kena harus mereka nggak bisa. Bahkan waktu itu udah nggak ada flight kan. Ya, jadi waduh nggak bisa kalau anaknya jadi gereja di sini masih menganut bahwa yang diberkati sama yang memberkati tetap harus ketemu gitu. Waduh gimana? Nah puji Tuhan ada solusi. Pemerintah di Singapura rupanya sudah ada SOP mengenai hal-hal seperti itu. Jadi tetap legal karena memang secara pemerintah di sana dan gereja di sana itu dimungkinkan. Kalau anak dan mantu duanya PR dan memang anak mantu kita PR semuanya. Oh ya sudah. Ketika secara legal itu bisa, kita masih ada kendala nih. Ya waktu itu besan yang sebenarnya kayak tunda aja lah gitu. Tunda selesai gitu kan. Tunda PSBB-nya fase-fase berikutnya gitu. Ya, Pak. Tapi kan kayaknya nih kapan selesainya nggak jelas kan. Waduh, malah waktu itu bertambah lagi. Singapura makin ketat. Indonesia, kalau ada orang Indonesia mau ke Singapura, maka harus di karantina 14 hari. Kalau positif, biaya sendiri lagi. Dan biayanya besar sekali. Jadi makin lama makin nggak memungkinkan. Nah terus anak saya kan memang sudah direncanakan sejak jauh di muka, April itu menikah, Mei itu sudah sewa apartemen. Nah kalau nggak jadi menikah, nggak mungkin dong mereka tinggal bersama. Dan anak saya juga nggak mau sendirian gitu. Jadi kalau nggak segera menikah itu nggak dipakai. Berarti 1 bulan bisa rugi $2.000 kira-kira begitu. Jadi menunda ini banyak sekali pertimbangannya. Belum lagi misalnya kayak, wah nanti anak pertama lahir di usia berapa ya gitu. Kami punya idealisme bahwa sebaiknya anak pertama tuh lahir sebelum umur 30, karena begitu. Akhirnya ya dari sisi saya, nggak apa-apa deh kalau mau virtual atau online gitu. Itu ide siapa Pak? Ide Bapak, ide Ibu, atau ide dari anak-anak? Awalnya sih ide anak saya, ya, Iya. karena sirkuit breakernya di Singapura kan nggak jelas sampai kapan dan sangat-sangat ketat. Ya, wah ini bagaimana? Ya coba atur gimana caranya
coba hubungin dulu pendeta di Singapura, coba hubungin dulu pemerintah Singapura. Tapi nggak pikir nggak, maksudnya kan rugi ya, udah booking hotel, kemudian mungkin udah tamu-tamu udah juga Sudah beli booking flight. tiket. Iya, bahkan Iya. tamunya pun sudah pada beli Makanya tiket. jadinya. Jadi memang itu tidak bisa dihindari ya. Dalam hidup ini kita selalu ada kehilangan atau ada kegagalan yang kita tidak bisa hindari. Tapi kan kita perlu menyiasati, perlu solusi jalan keluar. Nah, ketika saya mulai ada pemikiran hal itu juga saya sempat konsultasi dengan hamba Tuhan yang lain gitu kan. Ya memang kalau Indonesia belum bisa kalau yang diberkati sama yang memberkati tidak ketemu gitu. Tapi saya sendiri, saya punya pemikiran bahwa esensi pernikahan adalah seiman, sepadan, restu orang tua. Jadi ini bukan buru-buru karena sudah hamil berkati dah. Gitu. Direncanakan. Jadi orang tua setuju. Jadi, nah kalau masalah hadir apa tidak, saya berpikir bahwa kehadiran itu kan lebih ya tentu secara fisik ya, tapi yang esensi kehadiran hati kita untuk anak kita. Bahkan kehadiran bukan hanya saat pesta sebenarnya. Dari kecil kita hadir di hati mereka. Mereka sekolah di luar negeri dari umur 14, yang nomor 1 itu 14-an ya. Itu kita hubungannya, relasinya kuat sekali. Jadi menurut saya keluarga itu esensinya relasi. Nah, ketika kita berpikir yang esensi, memang corona ini membawa kita sebenarnya pada esensi. Ya, seperti juga kebaktian gitu kan. Nggak bisa berkumpul rame-rame ya, kenapa tidak di rumah? Karena esensinya adalah kehadiran Tuhan. Nah, sama juga dengan misalnya pernikahan. Kehadiran kita dalam arti kita menyetujui, kita merestui, kita memberkati. Maka waktu itu saya bisa terima. Besan masih mikir-mikir, tapi ya kita nggak paksain. Waktu itu saya bilang sama anak, kita tidak mau menikah dengan ganjalan. Sepakatnya harus bulat. Kalau sudah ya gitu. Jadi waktu itu juga ya udah tunda deh gitu. Tapi Nia sendiri sempat nunjukin kekecewaan nggak, Bu? Kecewa sih, iya. Karena ini kan pernikahan kan ya. ya. Pertama juga kan. Iya, dan teman-temannya dari Singapura udah beli tiket, bahkan dari Amerika juga udah pesen tiket. Jadi apalagi kalau bagi kami ya, kalau besan saya itu bukan anak pertama. Nah, kalau saya kan dari pihak saya ini anak pertama. Jadi kan waduh, kita pengen dong yang namanya pesta gitu ya. Tapi sekali lagi, pesta bisa ditunda ya. Tapi yang esensial ya kecuali kalau memang begini, memang tidak ada pertimbangan yang seperti tadi saya katakan ya, biaya terlibat, kelahiran anak dari usia berapa, belum lagi itu memang anak dan mantu itu sudah ada program di sana. Setelah PR, lalu setelah menikah, mau ngambil misalnya kredit beli rumah, itu kan ada kalau di Singapura itu peraturannya ketat sekali. Jadi sekian tahun setelah menikah baru boleh mengambil kredit rumah yang murah. Jadi kalau itu tunda, semuanya bakal ketunda. Belum lagi akan calon mantu akan ngambil kuliah magister gitu loh. Jadi itu kita tuh hidup memang penuh dengan rencana gitu ya. Jadi kembali lagi ke esensinya ya Pak ya. Ya. Esensi dan belajar menerima dengan kondisi yang ada, menjalankan apa yang memang basic yang harus kita jalani gitu Dan ya Pak. belajar menerima bahwa tidak semua rencana kita bisa terwujud. Ya kan? Kita sudah penuh dengan rencana, ternyata harus yang tidak sesuai rencana, yaitu mengenai pemberkatannya yang tidak bisa dan pestanya yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan rencana. Tapi ya hidup ini harus berjalan terus gitu ya. Kalau kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa fleksibel, mungkin kita akan mudah kecewa, kepahitan, kita akan bisa galau, dan hidup ini harus dilanjutkan. Karena corona nggak tahu berhenti apa enggak, tapi hidup kita nggak mungkin berhenti kan. Ya, jadi keburu ini nggak Pak, sebelum digital wedding itu udah sempat foto-foto? Sempat, Udah puji sempat Tuhan, ya? untung. Oh, Itu iya. harus. Cuma mungkin nggak sempat pakai baju pengantin karena di Jakarta ya bajunya ya. Iya. kalau private-nya juga di Singapura, jadi mereka sempat foto. Kadang begini ya, bagi saya itu gini, pesta ya penting, tapi foto lebih penting. Kenapa Pak foto lebih penting? Karena itu untuk memori ya. Jadi misalnya kan kalau kita ini kadang lagi nganggur, lagi diem, atau mungkin selama PSBB ini, kadang foto-foto lama diupload lagi. Foto-foto jadi ya kan? ya. Jadi kita kadang foto lagi apa. Jadi kadang foto itu penting. Momen itu perlu diabadikan. Ya, Pak, kita bersyukur di era yang sekarang ini foto mudah sekali ya dengan gadget. Tapi kalau seandainya tidak kan kita foto itu bisa untuk mengambil momen-momen yang
memang momen itu tidak terlupakan di hati kita. Tapi ketika ada foto gitu ya, kita upload lagi, kasih caption yang baru, atau foto waktu anak masih kecil, kita upload, itu anak bisa, oh iya Ma, aku ikut mau gitu. Jadi menjadi bahan pembicaraan yang baru. Iya, gitu. mungkin buat teman-teman juga yang mau merit ya, mereka juga bingung kan mau foto di mana sama siapa. Mungkin kalau untuk solusinya sebenarnya bisa foto di indoor. Sekarang ini trennya mungkin lebih ke indoor ya. Jadi orang-orang kalau outdoor kan takut gitu karena kondisi ataupun keamanan ya, kesehatan. Yeah. Kalau di indoor, kalau terutama di King Foto, kita Aman. semua pakai SOP new normal. Oh, iya. Semua teman-teman pakai masker, Tadi pakai face shield. tadi saya datang aja ya, begitu turun dari mobil sama satpamnya kan ditembak apa suhunya gitu. Saya pikir sudah dong ya kan, udah dites suhunya, mau masuk, jangan dulu, ngapain lagi? Sepatunya disemprot itu. Terus masih ada lagi, saya pikir udah gitu kan. Pak, cuci tangan dulu gitu. Waduh, ini berarti menurut saya malah bagus karena mereka melakukan apa yang diperintahkan. Betul, Gitu. karena kita pikir gini ya, kita perlu saling menjaga. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita sendiri supaya orang lain yang ada di dalam gedung ini juga sama-sama aman gitu. Iya. Iya, senang banget nih bisa bincang sama Pak Jarod sama Ibu. Jadi kesimpulannya dari perbincangan kita adalah kalau yang mau menikah nggak perlu ditunda ya Pak ya. Nikah aja. Nikah aja. Tinggal cari solusi yang terbaik. Yang penting nggak perlu jumlah orangnya banyak. Mau banyak malah ini makin banyak ya Pak. Saya dengar jadi banyak banget Ya, followersnya. jadi ketika saya streaming di Facebook ya dan di YouTube, jadi itu pertama di streaming di YouTube anak saya, lalu rekamannya saya upload ke Facebook saya dan YouTube saya. Jadi yang di live streaming itu sekitar 2.000-3.000-an, yang di Facebook anak saya. Lalu saya upload di YouTube saya 6.000. Tapi yang Facebook sampai 65.000. Follower saya emak-emak pengguna Facebook. Kalau pesta di gedung nggak cukup tuh. Jadi malah makin banyak yang bisa ikut enjoy ya. Karena begini, esensi pernikahan itu juga harus dipublikasikan. Jadi dulu nih sebelum ada gereja bahkan ya, orang menikah itu saling mencintai, orang tua merestui, lalu dipestakan itu sebenarnya untuk pengumuman. Jadi kalau nggak bisa pesta secara offline, maka dengan online itu sebenarnya menggantikan bahwa ini pengumuman anak saya menikah. Karena pengumumannya ke seluruh dunia. Ya, supaya kalau tahu ternyata dia udah nggak bujangan lagi, lagi rombla. Itu istri saya itu. Ada di YouTube. Ya, makanya kalau di gereja kan ada warta ya sebelum pemberkatan menikah itu kadang ditulis warta loh bagi yang berkeberatan gitu. Jadi itu sebenarnya ini salah satu esensi pernikahan itu selain mencintai, diberkati adalah dipublikasikan. Ya, selain didokumentasikan tentunya ya. Itu menjadi bukan esensi sih, bagian yang semestinya. Jadi yang penting adalah diberkati oleh hamba Tuhan, Ya. kemudian direstui oleh orang tua ya Pak. Betul. Ya. Dan diumumkan, Ya. betul. Dan legal secara Dan legal. pemerintah. Diumumkannya lewat pesta pernikahan atau lewat online. Iya. Itu bagian dari diumumkan. Jadi kalau di Indonesia kita ikut aturan pemerintah di Indonesia. Iya, ikutin aturan. Kalau tidak bisa secara online seperti di Singapura, kita bisa lakukan tetap offline, jumlah orang yang nggak banyak. Dibatasi. Tapi kita bisa tetap streaming gitu ya Pak ya, tetap cantik. Dan yang penting foto. Bener Bu, foto make up. Tapi bersyukur loh Indonesia lebih longgar loh. Mungkin sekarang 20-30 orang sudah boleh ya kan. Nanti minggu depan mungkin bertambah lagi. Jadi di Indonesia menurut saya kita masih bisa melakukan pernikahan secara pemberkatan secara offline. Ya, pokoknya intinya kita semua adalah beradaptasi dengan Ya. kondisi new normal ini dan apa yang esensi yang harus kita lakukan. Ya. Yang penting tadi kesimpulannya adalah diberkati oleh hamba Tuhan, direstui oleh orang tua dan diumumkan secara publik. Ya, jadi Ya. nggak perlu nunda nih buat para teman-teman yang mau merit. Oh ya, by the way Bapak boleh minum nih Pak. Ah, Silakan. oke. Ada kopi dari Pos Coffee. Saya peminum kopi. Silakan, Ya. Bu. Ya, Pos, oke. betul, pos. Pos Coffee Pak. Wis. Jadi kita di sini juga ada kafenya di bawah. Wow. Jadi Bapak Ibu bisa mampir habis syuting ini. Terima kasih sudah join bincang-bincang kita hari ini bersama King Foto dan Bridal Image, kenangan luar biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya.